Selamat pagi Bu Siska. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Kabar baik. Oh, baik ya. Hari ini katanya Ibu Siska mau melakukan kegiatan coaching. Iya Ibu. Kalau begitu siapa yang akan di coaching Bu? Nanti sebentar yang akan coaching itu adalah ayah Ibu. Oh, dengan Pak Akhir ya. Ya. Baik Bu ya, sebelum kegiatan coaching di sini ya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan juga ingin saya tanyakan kepada Ibu. Boleh ya Bu? Boleh Bu. Ini Bu, ya, jadi nanti ya ketika Ibu Siska melakukan coaching, itu saya akan mengamati, melihat kesesuaian kegiatan coaching yang Ibu Siska lakukan ya, itu dengan rubrik penilaian observasi ya. Jadi nanti saya akan melihat percakapan coaching yang Ibu lakukan itu apakah sudah sesuai dengan alur kita atau tidak di situ ya. Kemudian nah, bagaimana Ibu Siska nanti menggali informasi dari coach itu dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi nanti Ibu Siska saya harap bisa melakukan itu. Siap Ibu. Ya, jadi di sini dalam kegiatan coaching itu, nah apa yang Ibu Siska ingin kembangkan di sini? Ya, jadi karena ini kegiatan coaching, ya tentunya kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi inti dari kegiatan coaching. Ada juga kehadiran penuh, terus yang kedua itu mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Dari itu Ibu yang ingin saya kembangkan. Oh baik Bu, jadi ada 3 kompetensi ya yang Ibu Siska perlu kembangkan. Nah kemudian dari ketiga kompetensi itu mungkin Ibu Siska ya bisa jelaskan mungkin yang lebih spesifik itu yang akan dikembangkan itu yang mana? Ya baik Ibu. Kalau yang lebih spesifik mungkin saya ingin lebih terampil lagi dalam kompetensi memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching supaya saya bisa menggali ide-ide, solusi, dan pemikiran tentang masalah yang dihadapi coaching. Oh oke ya. Jadi Ibu Siska ya lebih tertantang ya untuk memberikan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Oh, baik. Jadi untuk kegiatan coaching nanti ya indikator ketercapaian yang Ibu harapkan itu seperti apa? Ya, jadi kalau indikator berarti setelah kegiatan coaching. Jadi coaching saya bisa memiliki solusi untuk permasalahannya. Itu Ibu indikatornya dari saya. Oke baik Bu ya. Jadi di sini Ibu Siska berharap nanti ya coach itu bisa mendapatkan solusi ya Bu ya. Oke ya. Baik Bu, cukup pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu Siska ya. Selanjutnya ya, Ibu Siska silakan ya melakukan kegiatan coaching dan nanti ketika kegiatan coaching berlangsung di situ saya akan mengamati jalannya coaching yang Ibu lakukan. Boleh kan Bu ya? Boleh Ibu. Oke, baik Bu. Nah, Oke, selamat pagi. maaf ya. Kabar? Ya. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi juga Ibu. Maaf Ibu, bisa saya mengganggu waktu? Oh, bisa sekali Pak. Tadi Pak Ayat ada real katanya ingin berbagi cerita dengan saya ya. Ya, betul sekali Ibu. Apa yang mau dibicarakan Pak Ayat? Begini Ibu, di dalam kelas saya ada 2 orang peserta didik yang kemampuan membacanya sangat keren sekali. Jadi kedua peserta didik ini yaitu atas nama Manja dan Luna. Mereka memiliki minat baca yang sangat rendah sekali. Bahkan ada yang kemampuan mengajar
mengejanya belum terlihat mahir. Oh, jadi fokus pembicaraan kita hari ini adalah kemampuan membaca peserta didik yang sangat rendah. Ya, dari pembicaraan kita hari ini, apa yang ingin Pak Ayar lakukan? saya ingin membantu peserta didik saya atas nama Manja dan Luna untuk meningkatkan minat baca mereka sehingga mereka memiliki kemampuan membaca yang sama seperti teman-teman mereka yang lain. Oh, oke, Pak. Apakah pernah Pak Ayar membantu Manja dan Luna dalam hal membaca tadi? Iya Ibu, ada beberapa hal yang saya lakukan untuk meningkatkan minat baca kedua anak. Di antaranya melakukan pendampingan literasi selama 20 menit sebelum proses kegiatan belajar. Hal yang lain yang saya lakukan adalah melakukan pendampingan khusus untuk kedua anak ini. Pendampingan khusus yang dimaksud dalam membimbing secara individu. Jadi kedua peserta didik saya pisahkan ruang belajarnya dengan teman-teman untuk mendampingi mereka belajar membaca. Selanjutnya hal yang paling penting pun tidak saya lewatkan, yaitu memberikan motivasi yang bersifat membangun kepada kedua anak ini dengan harapan mereka bisa menanamkan motivasi yang saya berikan dalam diri mereka. Ya, baik. Dari beberapa bentuk pendampingan Pak Ayar beserta motivasi dan sehubungan dengan tujuan tersebut, di sini kita lihat skala 1 sampai 10. Nah, jika ini 10 berarti Pak Ayar sudah meningkatkan minat baca murid-murid, terlebih khusus Manja dan Luna, seperti yang Pak Guru sampaikan tadi. Dan 0 belum memenuhi. Nah, menurut Pak Ayar sudah di posisi angka berapa terkait dengan hal-hal yang Pak Ayar lakukan? Kalau menurut saya posisinya sekarang ini di bawah standar saya. Ya bisa disebut juga 4 karena kan hanya meningkat sedikit saja. Nah, Pak Ayar ingin berada posisi berapa? Saya maunya posisi paling tinggi Bu, angka 8, 9, 10 lah, sampai mereka itu mampu. Nah, untuk mencapai posisi 9 atau 10 yang Pak Ayar katakan tadi, maka Pak Ayar harus membantu Manja dan Luna untuk mencapai angka tersebut. Itulah Ibu yang menjadi beban pikiran saya saat ini, apa yang harus saya lakukan agar minat membaca Manja dan meningkat kira-kira bagaimana. Kalau menurut Pak Ayar, anak-anak itu senang diberikan buku bacaan seperti apa, sehingga dari hal-hal seperti itu dapat menumbuhkan minat baca dari Manja dan Luna. Kalau menurut saya sih anak-anak lebih menyukai buku yang memiliki gambar yang banyak, buku yang berwarna-warni. Kita diperhatikan saat memberikan pendampingan mereka sangat berusaha untuk bisa membaca tulisan yang ada. Semangat untuk mencari tahu isi bacaan itu sangat bagus. Baik, jadi dari pendampingan yang Pak Ayar lakukan kepada Manja dan Luna, kira-kira yang bisa Pak Ayar lakukan untuk kedua anak ini apa? Tentu saya bisa melakukan semua itu, Bu. Itu mungkin saya perlu mengatur waktu untuk melakukan pendampingan terhadap dua anak ini. Nah, yang mana Pak Ayar lakukan dalam waktu yang dekat ini untuk membantu kedua anak tersebut? Yang saya lakukan adalah pendampingan individu, jadi saya akan membawa mereka ke ruangan khusus untuk mendampingi secara langsung dengan menyediakan buku bacaan yang membuat mereka terus semangat untuk membuka dan membaca buku tersebut. Baik Pak Ayar,
menindaklanjuti kapan menindaklanjuti hal seperti ini? Kemungkinan besar sesegera mungkin saya akan meluangkan waktu untuk melakukan pendampingan terhadap kedua anak ini. Betul sekali Pak Ayar, supaya masalah segera bisa diselesaikan. Apa yang Pak Ayar dapatkan dari obrolan kita hari ini? Ya, alhamdulillah sih hasil obrolan kita sebelum saya bingung sekali. Namun sekarang saya sudah punya gambaran untuk menghadapi persoalan yang saya hadapi. Terima kasih banyak Bu Siska. Sama-sama Pak Ayar. Nah, kita akan membicarakan masalah ini lagi setelah Pak Ayar melakukan pendampingan dengan anak-anak. Sukses selalu Pak Ayar. Amin. Terima kasih banyak Bu Sis. Nah, Baik Bu Siska, ya. Tadi Bu Siska sudah melakukan kegiatan coaching dengan Pak Ahyar ya. Nah, saya juga melihat di situ coachingnya seru sekali Bu ya. Bu Siska di situ banyak ya menggali informasi dari Pak Ahyar. Nah, oke. Menurut Bu Siska, coaching yang Ibu Siska lakukan tadi, apakah itu sudah sesuai ya dengan indikator ketercapaian yang di awal Ibu Siska sampaikan kepada saya? Jadi baik Ibu. Menurut catatan saya, sesuai dengan indikator ketercapaian yang tadi saya sampaikan kepada Pak Ayar di awal itu sudah mulai terlihat Ibu. Oke. Di mana Pak Ayar sudah memunculkan ide-ide, kemudian langkah-langkah yang mau diambil atau dilakukan sudah jelas, mulai dari apa yang beliau siapkan, kemudian mitra pendukungnya itu siapa saja. Nah, waktu untuk melakukan kapan itu sudah terlihat jelas, bahkan rencana aksi nyatanya sudah mulai terlihat. Oke. Jadi itu hasil pengamatan Ibu ya dari hasil coaching yang dilakukan. Nah baik Bu, jadi tadi saya juga sudah mengamati ya kegiatan coaching yang dilakukan. Saya menilai bahwa kegiatan coaching itu sudah berjalan dengan baik Bu. Itu sudah sesuai dengan alur kita tadi yang di awal kita bahas ya Bu ya. Nah Ibu Siska, jadi Ibu Siska itu sudah menggali informasi dari Pak Ahyar sehingga Pak Ahyar juga bisa memunculkan ide-idenya. Jadi di situ Pak Ahyar bisa mendapatkan solusi ya dari permasalahan yang beliau ceritakan kepada Ibu Siska tadi. Jadi saya nilai coachingnya itu sudah sesuai ya dengan prinsip coaching di situ. Ya Ibu, terima kasih. Ya, jadi tadi itu dari kegiatan coaching yang Ibu Siska sudah lakukan itu, menurut Ibu Siska kompetensi apa lagi yang mau dikembangkan? Ya, jadi baik. Kalau kegiatan coaching yang saya lakukan, saya sudah berusaha untuk menerapkan alur kita sesuai yang kita sudah bahas di awal dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab, dan saya juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan kompetensi coaching mulai dari kehadiran penuh, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, jadi memang yang ingin saya kembangkan lagi itu adalah yang memberikan pertanyaan berbobot supaya saya ingin menggali lebih banyak lagi, ini mengeksplor lagi potensi yang ada pada diri Pak Ahyar supaya beliau bisa muncul ide-idenya lebih kreatif lagi terkait dengan solusi dan permasalahan yang beliau hadapi. Baik Bu ya. Jadi Ibu Siska ini ingin mengembangkan lagi ya Bu ya. Nah, jadi bagaimana Ibu Siska memberikan pertanyaan berbobot pada coaching. Jadi lain kali ya saat Ibu melakukan percakapan itu ya, lain itu berarti yang pertanyaannya yang berbobot sekali. Dengan itu Ibu bisa menggali potensi dari coaching itu, kemudian di mana ada ide-ide yang belum terpikirkan setelah dilakukan percakapan coaching ya, jadi muncullah ide-ide tersebut ya, begitu Ibu kan? Ya.
Baik Bu, ya semoga kedepannya Ibu Siska melakukan kegiatan coaching lagi, semuanya dapat berjalan dengan baik, dan Ibu Siska lebih bisa mengekspor bagi ya lagi kompetensi-kompetensi dari kegiatan coaching itu ya. Oke Bu ya. Ya, Ibu. Baik Bu, Ibu Siska ya cukup ya untuk observasi yang saya lakukan ini ya. Selanjutnya saya mohon pamit. Terima kasih Bu, selamat siang. Stop dulu kita. Stop. Nanti kan kita. Selamat pagi Bu, bagaimana kabar? Pagi Pak, caranya baik ya. Baik, hari ini katanya Ibu mau melakukan kegiatan coaching. Benar sekali Pak. Kalau begitu siapa yang akan di coaching sama Ibu? Ya, yang akan hari ini ya, Ya. saya coaching saya sama Ibu Siska Pak. Oh, dengan Ibu Siska ya. Baik, sebelum melakukan kegiatan coaching ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan dan juga ingin saya tanyakan kepada Ibu. Boleh? Silakan Pak. Nanti ketika Ibu melakukan coaching, saya akan mengamati Ibu. Saya akan melihat kesesuaian kegiatan coaching yang Ibu lakukan dengan rubrik penilaian observasi. Jadi nanti saya akan melihat percakapan coaching yang Ibu lakukan sesuai dengan alur kita. Kemudian bagaimana Ibu menggali informasi dari coach dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi nanti Ibu usaha bisa melakukan itu. Baik Pak. Di sini dalam kegiatan coaching, kompetensi apa yang Ibu kembangkan? Karena ini kegiatan coaching ya Pak, Ya. jadi tentunya ya kompetensi yang saya kembangkan itu adalah kompetensi inti dari coaching. Ada 3 Pak, Ya. yaitu ada kehadiran penuh, dan yang kedua menggunakan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi itu Pak yang ingin saya kembangkan Pak. Oh iya, Bu. Dari 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, dari 3 kompetensi itu kemungkinan Ibu bisa menjelaskan lagi yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan itu apa Ibu? Kalau untuk yang lebih spesifik ya mungkin ya ingin saya ya lebih terampil lagi dalam kompetensi memberikan ya pertanyaan berbobot kepada coach Pak. Jadi supaya di situ saya bisa menggali ide-ide, solusi, pemikiran tentang masalah yang dihadapi oleh coach tersebut Pak. Oh begitu ya. Jadi Ibu ini merasa lebih tertantang ya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk kegiatan coaching. Nanti indikator ketercapaian yang Ibu harapkan itu seperti apa kira-kira? Baik Pak, kalau indikator berarti setelah kegiatan coaching ya di situ coach saya ini bisa memiliki solusi ya untuk permasalahan. Jadi itu Pak indikator yang dari saya. Oh ya baik sudah Ibu. Jadi Ibu berharap nanti coaching bisa mendapatkan suatu solusi. Ya. Oke, cukup pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu. Selanjutnya Ibu silakan melakukan kegiatan coaching. Nanti ketika kegiatan coaching berlangsung, saya akan mengamati jalannya coaching. Boleh Ibu ya? Boleh. Oke baik, silakan. Baik, itu saya minta izin Pak, bisa panggil Ibu Siska. Ya silakan Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu. Silakan Bu. Terima kasih. Bagaimana kabarnya Bu? Kabar baik untuk hari ini Ibu. Karena tadi Ibu ada WA saya, katanya mau bertemu. Jadi kita akan lakukan kegiatan coaching hari ini Bu. Bisa Ibu waktu kan? Bisa Ibu. Baik Bu. Nah, apa yang mau dibicarakan? Lebih baik Ibu. Jadi yang saya mau bicarakan itu adalah salah satu murid di kelasnya saya yang sering tidak masuk kelas dengan alasannya itu yang
yang berbeda-beda. Terkadang dia beralasan karena bangun tidur lambat, nah sakit kepala, dia mau berangkat ke sekolah, dan yang berikutnya lagi karena orang tuanya lambat antar itu. Itu ya tujuan atau fokus yang kita akan bicarakan ini ya Bu. Jadi ada murid ya, itu dia sering tidak masuk sekolah dengan alasan yang berbeda-beda setiap hari tadi Bu ya. Ya, baik, dari pembicaraan kita ya hari ini, apa yang Ibu Siska lakukan? Ya baik, yang ingin saya lakukan itu, saya mau membantu murid saya yang bernama Doni karena supaya dia tidak mengulangi lagi. Oke Ibu Siska ya, jadi mau membantu ya melakukan apa yang bisa membantu Doni ya untuk bisa dia ke sekolah lagi ya. Jadi baik Ibu, saya juga sudah sering menasihati Doni, konsultasi dengan orang tua wali murid. Namun hasil konsultasi dengan ini orang tua murid, ternyata Doni ini tinggal dengan omnya karena orang tuanya ada kerja di Batam itu. Nah, menurut ya dari nasihat yang Ibu Siska lakukan ya dan konsultasi dengan orang tua wali murid ya dari si Doni tadi itu, jika dilihat dari skala 1 sampai 10 Bu ya, dalam pencapaian tujuan yang dilakukan itu mana angka yang tepat? Nah, menurut saya itu masih pada posisi 6. Jadi Ibu siswa itu di posisi 6. Ibu siswi ini mau di posisi berapa? Saya maunya berada pada posisi 8. Jadi posisi 8. Nah, untuk mencapai posisi 8 ini apa yang Ibu Siska lakukan ya untuk membantu Doni itu mencapai angka 8? Nah, itu sebenarnya yang saya pikirkan sekarang Ibu. Apa yang harus saya lakukan dan bagaimana saya membantu Doni agar dia lebih semangat lagi datang ke sekolah. Jadi ya, kalau menurut pengalaman Ibu Siska ya, anak-anak itu senang diperlakukan bagaimana agar mereka itu lebih rileks ya dan lebih semangat untuk datang ke sekolah. Ya, baik. Jadi saya sering melakukan itu pada jam pembelajaran atau waktu kosong, itu saya sering ngobrol dengan mereka. Ini sering berbagi pengalaman atau kita cerita dari hati ke hati untuk dan bagaimana membantu siswa untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Oke Bu ya, jadi Ibu sering ngobrol ya dengan siswa, kemudian dan sering juga cerita dari hati ke hati ya untuk mencari solusi. Nah Bu, kira-kira yang bisa Ibu lakukan itu yang mana? Saya bisa lakukan semua ini. Jadi mungkin saya hanya bisa mengatur waktu saja. Bisa saya lakukan satu persatu dengan murid yang mempunyai masalah, atau bisa juga saya mengobrol santai dengan teman-temannya. Oke, bagus ya. Yang mana Ibu Siska lakukan dalam waktu yang dekat ini? Yang saya lakukan, yang akan saya lakukan dalam waktu yang dekat itu, saya ngobrol dengan Doni atau dengan teman-temannya, dan saya juga menanyakan kepada teman-temannya atau bisa juga secara langsung saya bertanya kepada Doni dengan pertanyaan-pertanyaan pancingan. Ini bagaimana agar tidak lambat bangun dan manfaat apa saja jika kita rajin masuk sekolah. Ngobrol dengan Doni atau dengan teman-teman ya Bu ya. Nah, kemudian nanti ya siapa ya yang bisa membantu Ibu ya untuk melakukan rencana yang Ibu jelaskan tadi? Ya, teman-teman guru, teman-teman sejawat, bisa juga murid-murid bisa membantu. Oke Bu ya. Jadi itu ya guru, sejawat, kapan ya Ibu Siska menindaklanjuti masalah ini? Kalau bisa sesegera mungkin. Dengan saya akan meluangkan waktu untuk mengobrol santai bersama dengan Doni dan teman-temannya. Mungkin juga saya lakukan pada jam istirahat.
Jadi supaya masalah ini segera bisa terselesaikan ya. Apa yang Ibu Siska dapatkan dari obrolan kita hari ini? Baik Ibu, sebelumnya itu saya bingung sekali Ibu. Namun sekarang saya sudah punya gambaran untuk menghadapi persoalan yang saya alami ini. Terima kasih Ibu. Sama Ibu Siska, jadi kita akan membicarakan masalah ini lagi ya setelah Ibu Siska ngobrol dengan anak-anak. Semoga satu doa ya bisa permasalahan tentang dunia ini bisa terselesaikan dengan baik, sukses selalu ya Bu ya. Amin. Terima kasih ya. Ibu. Selamat siang. Ya baik, tadi sudah melakukan kegiatan coaching dengan Ibu Siska. Saya lihat coaching seru sekali Ibu Afriana, banyak menggali informasi dari Ibu Siska. Oke, menurut Ibu Afriana, coaching yang Ibu Afriana lakukan tadi apakah sudah sesuai tidak dengan indikator ketercapaian yang dari awal tadi Ibu sampaikan kepada saya? Baik Pak, ya kalau menurut catatan saya, ya indikator yang saya katakan tadi sudah sesuai ya pada kepercayaan tadi itu, ya saya sampaikan kepada Ibu Siska itu memang sudah mendapat solusi di mana Ibu Siska itu sudah memunculkan ya ide-ide, kemudian langkah-langkah yang mau diambil atau dilakukan itu sudah jelas ya, dari mulai dari mana Ibu ya Siska itu menyiapkan, kemudian siapa mitra pendukung yang bisa membantu dia, kemudian waktu atau kapan dia mulai melakukannya itu, bahkan rencana aksinya itu ya sudah mulai terlihat. Oh, jadi itu hasil pengamatan Ibu Diana dari hasil coaching yang dilakukan. Baik, jadi tadi saya sudah mengamati kegiatan coaching yang dilakukan. Saya menilai coaching itu sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan alur kita. Tadi saya dari awal yang kita bahas. Jadi Ibu sudah menggali informasi dari Ibu Siska, sehingga Ibu Siska juga bisa memunculkan ide-idenya, jadi bisa mendapat solusi dari permasalahan yang beliau ceritakan kepada Ibu Afriana. Jadi saya nilai coachingnya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip daripada coaching itu sendiri. Ya Pak, terima kasih ya Pak. Iya, tadi dari kegiatan coaching yang Ibu sudah lakukan, menurut Ibu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Baik Pak, ya. Jadi kalau kegiatan coaching yang saya lakukan, ya, saya sudah berusaha ya untuk menerapkan alur kita ya sesuai yang kita bahas tadi, di mana ada tujuannya, ada identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Dan di situ juga saya sudah berusaha ya semaksimal mungkin Pak ya untuk melakukan kompetensi coaching itu mulai dari kehadiran penuh, mendengar aktif dan ya mengajukan pertanyaan berbobot. Yang memang ingin saya kembangkan lagi mungkin Pak, itu adalah dalam memberikan pertanyaan berbobot Pak, supaya saya ingin menggali lebih banyak lagi, mengekspor lagi potensi-potensi yang ada pada diri ya dari Ibu Siska tadi, supaya beliau itu bisa ya muncul ide-ide ya dari pemikirannya lebih variatif lagi Pak ya. Jadi terkait dengan solusi permasalahan yang beliau hadapi itu. Oh baik, jadi Ibu lebih ingin mengembangkan lagi bagaimana memberikan suatu pertanyaan yang berbobot pada coaching. Jadi lain kali saat Ibu melakukan percakapan coaching dengan coach yang berbobot, dengan begitu bisa menggali potensi dari coach lagi, di mana ide-ide yang belum terpikirkan setelah dilakukan percakapan coaching akan muncul ide-ide tersebut. Begitu ya Ibu? Iya. Oh baik, semoga kedepannya Ibu Afriana melakukan kegiatan coaching lagi akan berjalan lebih baik lagi, dan Ibu lebih bisa mengekspor kompetensi dari kegiatan coaching ini. Baik Pak. Oke, baik Ibu.
Baik, cukup untuk observasi yang saya lakukan. Selanjutnya saya mohon pamit dan terima kasih. Terima kasih Pak. Oke. Satu. Kak, Cekan ini ada Pak. cekan yang merah. Selamat pagi Pak Ayah. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar hari ini? Kabar baik, Bu. Baik. Hari ini katanya Pak Ayah mau melakukan kegiatan coaching. Ya, benar sekali, Bu. Kalau begitu, siapa yang akan jadi coaching Pak Ayah? Oh iya, Ibu, hari ini saya rencana akan coaching bersama Ibu Afian. Oke, dengan Ibu Afriana ya. Baik, sebelum melakukan kegiatan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan juga ingin saya tanyakan kepada Pak Ayah. Ya, Pak Ayah. Ya, Bu, boleh sekali, Bu. Nanti ketika Pak Ayah melakukan coaching, saya akan mengamati, melihat kesesuaian kegiatan coaching yang Pak Ayah lakukan dengan rubrik penilaian observasi nanti. Jadi, nanti saya akan melihat percakapan coaching yang Pak Ayah lakukan itu sesuai dengan alur kita. Kemudian, bagaimana Pak Ayah menggali informasi dari coaching dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi, nanti Pak Ayah, saya harap bisa melakukan ini. Baik, Bu. Di sini dalam kegiatan coaching, kompetensi apa yang ingin Pak Ayah kembangkan? Ya, karena ini kegiatan coaching, ya tentunya kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi inti daripada kegiatan coaching. Ada kehadiran penuh, presensi, terus yang kedua itu mendengar aktif. Kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu yang ingin saya kembangkan. Ya, jadi baik Pak Ayah, ada 3 kompetensi yang ingin Ayah kembangkan. Nah, dari ketiga kompetensi itu, mungkin Pak Ayah bisa jelaskan lagi yang lebih spesifik yang akan dikembangkan itu apa? Kalau yang lebih spesifik mungkin saya ingin lebih terampil lagi dalam kompetensi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach supaya saya bisa menggali ide-ide solusi pemikiran tentang masalah yang dihadapi coach. Oke, jadi Pak Ayah lebih tertantang untuk memberikan pertanyaan berbobot ya Pak. Baik, untuk kegiatan coaching, nanti indikator ketercapaian yang Pak harapkan itu seperti apa? Jadi kalau indikator berarti setelah kegiatan coaching, jadi saya bisa memiliki solusi untuk permasalahan itu. Ibu, indikator yang dari saya. Oke, baik. Jadi ini, Pak Ayah berharap nanti coaching bisa mendapatkan solusi. Jadi oke, pertanyaan yang saya ajukan kepada Pak Ayah selanjutnya ini silakan melakukan kegiatan coaching dan nanti kegiatan coaching berlangsung saya akan mengamati jalannya coaching. Boleh ya Pak Ayah? Boleh sekali, Bu. Silakan. Ya, terima kasih, Bu. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Siang. Bagaimana kabar, Bu? Baik. Katanya baik Pak, masa ada pusing sedikit Pak. Kenapa ini pusing, Bu? Gini Pak, ya. Saya mau cerita sedikit ya Pak. Apa Pak punya waktu? Oh, tidak, Pak. Pasti ada waktu. Apa yang ingin Ibu ceritakan dengan saya? Begini Pak, ada masalah baru-baru ini yang saya alami Pak. Ya. Mungkin jadi juga pikiran saya. Jadi beberapa waktu yang lalu, ya saya melakukan penilaian atau evaluasi di kelas saya. Ya, di pelajaran kimia kelas 11 Pak. Nah, dan ternyata dari evaluasi ini, ya ada sekitar 75% siswa ya yang nilainya itu di bawah KKM Pak. Nah, hal
membuat saya bingung ya, dan kemudian saya berpikir ada sesuatu ya yang mungkin yang harus saya lakukan ya, perbaiki ya, seperti itu. Jadi itu yang menjadi beban pikiran saya. Berarti jadi fokus untuk pembicaraan kita hari ini tentang siswa yang nilainya sangat rendah sekali. Iya, seperti itu. Dari pembicaraan kita hari ini, apa yang ingin Ibu kembangkan, ingin Ibu lakukan terhadap anak didik Ibu sendiri? Pak, jadi yang akan saya lakukan di sini yaitu saya bisa menemukan solusinya atau langkah-langkah apa ya yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki kondisi ini, jadi supaya tidak berlarut-larut dan menjadi masalah yang lebih besar lagi. Jadi karena memang materi ini cukup sulit Pak ya, jadi tentang perhitungan kimia di situ. Oh begitu ya. Tapi kira-kira apa yang pernah Ibu lakukan pada saat pembicaraan dengan anak didik kelas itu? Nah, karena ini materi tentang perhitungan kimia Pak, memang banyak rumus-rumus, kemudian juga mereka itu yang sebagian besar itu dalam kegiatan materi pembelajaran perhitungan itu, jadi untuk anak-anak memang ada yang memiliki kemampuan berhitung atau matematikanya bagus, tetapi ada juga yang kurang ya, yang kurang berminat seperti itu atau malas belajar. Nah terus kemudian juga ya beberapa itu ada yang tidak ada, yang kurang motivasinya untuk mempelajari materi kimia ini ya, mungkin itu ya Pak. Jadi yang kurang berminat itu tidak termotivasi, yang akhirnya itu mereka tidak paham, masih kurang fokus sehingga nilai mereka kurang. Jadi kalau melihat dari itu ya seperti itu Pak. Dari pembicaraan yang Ibu lakukan atau konsultasi dengan anak-anak, kira-kira dilihat dari skala ini 1 sampai 10, mana yang Ibu mau capai tujuan yang dilakukan? Kalau melihat dari motivasi mereka Pak, karena ya sebagian besar mereka itu ada anak yang memang ya itu karena kurang berhitung, karena materinya agak susah. Kurang kimia, bisa mengambil nilainya itu angka 4 masih di angka 4. Rendah sekali ya. Iya Pak. Jadi kira-kira maunya Ibu posisi berapa kira-kira yang mau dicapai? Karena materinya tadi saya cukup sulit, tetapi kalau mereka memiliki kemauan ya Pak, kemauan dasar itu ada kemampuan dasar mereka dari belajar hitung, kemudian mereka bisa paham tentang rumus-rumus kimia itu, ya saya sih mau sekitar dari angka 7 sampai 8 meningkat 10 ya begitu Pak. Itu sudah cukup menurut saya. Jadi untuk mencapai posisi itu 8, 9, 10 yang Ibu harapkan, jadi untuk membantu anak untuk mencapai itu apa yang kira-kira Ibu mau lakukan? Baik Pak, jadi kalau dari saya sepertinya berdasarkan pemikiran saya juga ya, memang di awal itu saya membuat persepsi itu dengan materi sebelum itu tidak jauh-jauh dari rumus dari situ Pak ya. Jadi karena dari rumus kemudian lagi memberikan persepsi rumus, kemudian keluar materi yang tentang rumus lagi ya, mungkin karena itu jadi mereka mudahnya itu bukan termotivasi ya, tapi mereka susah seperti itu Pak. Jadi mungkin saya memang harus menambah persepsi saya itu lagi, bukan hanya sekedar materi yang sebelumnya, tapi saya mau tuh menayangkan video-video yang terkait dengan reaksi kimia Pak. Jadi itu karena ini perhitungan kimia ya, jadi saya mau menampilkan reaksi-reaksi kimia yang menarik, yang bisa memunculkan ya motivasi murid saya untuk mau mempelajari lebih lanjut lagi materi yang saya sampaikan. Begitu Pak. Oh iya. Jadi kalau menurut pengalaman yang saya lihat, yang saya ingat tadi, bahwa itu menampilkan video-video, terus kira-kira dari video-video itu mereka lebih cenderung santai, rileksnya, bersemangat untuk menerima pelajar, kira-kira bagaimana? Jadi seperti yang di awal saya katakan tadi, jadi
persepsi saya itu dengan menambahkan menampilkan Video. video-video animasi itu, kemudian harapannya dari situ ada motivasi yang muncul kepada anak pada siswa Iya. tersebut untuk mempelajari materi itu ya yang akan saya sampaikan. Dan kemudian juga Pak, untuk menjaga motivasi mereka selama kegiatan pembelajaran yang sebelumnya karena materinya tentang rumus ya, jadi biasanya saya menjelaskan di papan tulis, itu kebiasaan kami kalau hitungan. Iya. Jadi mereka mendengar, kemudian mereka mencatat seperti itu ya. Iya. Tapi saya mau lagi untuk membuat dalam proses pembelajaran itu dalam mereka berdiskusi. Jadi saya membuat kelompok kepada mereka Pak. Jadi dengan mereka berkelompok, kemudian saya memberikan permasalahan dengan memberikan soal perhitungan, situ mereka berdiskusi sama-sama untuk membahas bersama teman-teman mereka. Setelah mereka mendiskusikan, kemudian mereka bisa mempresentasikan di kelas. Mungkin kalau dari saya yang menjelaskan tentang pembahasan perhitungan itu, pasti anak-anak ada yang kurang paham Iya. mungkin ya. Tapi kalau mungkin dari teman-teman mereka yang akan menjelaskan, mungkin mereka bisa lebih paham lagi di Iya. situ. Dan juga Pak, mungkin karena ini kan anak SMA ya Pak ya, ini kan anak SMA, jadi saya rasa mereka juga pasti semua sudah memiliki HP. Jadi Ya. saya mau menggunakan HP tersebut kemudian lewat selain dari video yang saya tampilkan, saya mau juga mungkin membuat ya kuis ya, Kuis. ya pelakon kuis di situ Ya. supaya mereka mungkin dengan cara seperti itu mereka lebih termotivasi lagi Oh, iya. untuk belajar. Seperti itu. Jadi sering ibu lakukan ini Pak, ini apa pembelajaran bentuknya video. Kemudian dari ini mencari solusi kira-kira yang bisa ibu lakukan apa kira-kira? Memang untuk rencana ya jangka pendeknya itu dalam ketika dalam kegiatan pembelajaran ini supaya dia lebih aktif, jadi bukan berpusat kepada guru ya, tetapi saya mau ini pembelajarannya itu berpusat kepada siswa Pak. Jadi murid-murid itu yang aktif Oh, untuk iya. belajar, mereka berdiskusi, mereka berkolaborasi satu dengan yang lain, supaya pemahaman materi yang saya ajarkan itu tidak hanya untuk anak-anak yang pintar matematika ya, tapi bisa juga sampai kepada anak-anak yang mungkin kemampuan ya dalam berhitungnya itu kurang, tapi karena mereka memiliki minat dan motivasi, jadi mungkin mereka lebih mudah untuk pahami materi yang saya sampaikan. Itu jangka pendek. Sedangkan untuk jangka panjangnya di sini ya, dari saya melakukan evaluasi penilaian tadi itu, saya berharap yang hasilnya tadi 75% Pak itu yang di bawah KKM, saya ya percaya mungkin dengan saya melakukan seperti itu, saya berharap tidak ada yang di bawah KKM Iya. lagi seperti itu. Yang mana ibu lakukan dalam waktu yang dekat? Ya, mungkin saya akan menjalankan rencana ini. Saya tidak mau lama-lama lagi, jadi saya mulai membuat videonya, belajar, kemudian berdiskusi dengan teman-teman yang mereka sejawat ya. Mungkin ada yang lebih tahu bagaimana membuat tadi yang dari HP tadi itu kegiatan khusus itu saya belajar mencari di sini. Jadi di situ saya sama-sama dengan rekan biokimia di situ untuk kita saling bertukar inspirasi terkait dengan pelajaran kimia yang menarik bagi murid saya, dan berkolaborasi dengan wali kelas juga Pak, karena wali kelas itu sangat penting juga ya, supaya mereka tetap menjaga motivasi dan minat siswa dalam belajar. Iya. Jadi kira-kira siapa yang bisa membantu ibu untuk melakukan rencana yang ibu jelaskan tadi? Kira-kira siapa? Itu dengan sejawat ya, mungkin juga dengan membatasi kurikulum supaya kita dengan bagian MGMP kimia. Jadi yang berkolaborasi memang, itu. berkolaborasi itu. Jadi kapan ibu mau menindaklanjuti masalah yang ibu hadapi? Ya, mungkin saya tidak lama-lama lagi, saya harus mempersiapkan media materi pembelajaran itu secepatnya, mungkin besok Pak, saya harus lakukan. Saya mulai mencari video-video, mempersiapkan media-media pembelajaran itu, KPD secara khusus, karena di situ kan saya akan menggunakan HP pada mereka untuk membuat kuis. Oh, betul sekali ibu, supaya masalah yang ibu hadapi segera diselesaikan. Apa yang ibu
bisa dapatkan dari obrolan kita hari ini? Baik Pak, sejujurnya pas di awal tuh saya sempat kepikiran Pak ya. Mungkin tadi Bapak melihat saya di awal itu kurang semangat, tapi setelah kita melakukan coaching, berbincang dengan Bapak di sini, ternyata saya bisa menemukan solusi ya, dan ternyata itu saya bisa lakukan sebenarnya ya. Jadi untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi yang sudah bisa mengetahui langkah apa yang harus saya lakukan, solusi apa yang bisa saya lakukan. Jadi seperti itu Pak. Jadi ternyata dengan adanya kegiatan coaching ini, masalah ini ternyata saya sudah dapat jalan keluar. Jadi perasaan saya lebih senang dan semangat Pak. Jadi hasil pembicaraan masa ini lagi Ibu ngobrol dengan anak-anak sukses selalu ya Ibu, Iya Pak. untuk ke depannya. Terima kasih banyak Pak. Tetap semangat Ibu untuk menjalankan tugas. Ya, jadi baik. Tadi Pak sudah melakukan kegiatan coaching dengan Ibu Afriana. Nah, dari situ saya melihat coachingnya sangat seru sekali. Pak Ayat banyak menggali informasi dari Ibu Afriana. Oke, menurut Pak Ayat, coaching yang Pak lakukan tadi, apakah sudah sesuai dengan indikator ketercapaian yang di awal tadi Pak Ayat sampaikan kepada saya? Iya Bu, kalau menurut catatan saya sesuai dengan indikator ketercapaian yang tadi saya sampaikan kepada Ibu di awal itu sudah mulai terlihat. Di mana Ibu sudah memunculkan ide-ide, kemudian langkah-langkah yang mau diambil. Dilakukan sudah jelas, mulai dari apa yang beliau siapkan, kemudian mitra pendukung itu siapa saja. Waktu untuk melakukannya kapan itu sudah terlihat jelas, bahkan rencana aksi nyatanya sudah mulai terlihat. Oke, jadi hasil pengamatan jadi Pak Ayat dan hasil coaching yang dilakukan baik. Jadi tadi saya juga sudah mengamati kegiatan coaching yang dilakukan. Saya menilai kegiatan coaching itu yang Pak Ayat lakukan ini sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan alur kita tadi yang di awal kita bahas. Pak Ayat juga sudah menggali informasi dari Ibu Afriana sehingga Ibu Afriana bisa memunculkan ide-idenya dan bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang beliau ceritakan kepada Ayat. Jadi di sini saya menilai coachingnya sudah sesuai dengan prinsip coaching. Ya, terima kasih Bu. Ya, tadi dari kegiatan coaching yang Pak sudah lakukan, ini kompetensi apa lagi yang ini Pak Ayat kembangkan? Ya Bu, yang kalau kegiatan coaching yang saya lakukan, saya sudah berusaha untuk menerapkan alur kita sesuai yang kita sudah bahas di awal dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab, dan saya juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan kompetensi coaching, mulai dari kehadiran penuh, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Yang memang ingin saya kembangkan lagi itu adalah yang memberikan pertanyaan berbobot supaya saya ingin menggali lebih banyak lagi, mengekspos potensi yang ada pada diri Ibu supaya beliau bisa muncul ide-idenya lebih variatif lagi terkait dengan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Baik, jadi Pak Ayat lebih ingin mengembangkan lagi bagaimana memberikan pertanyaan berbobot pada coaching. Iya. Nah, jadi lain kali saat Pak melakukan percakapan coaching dengan coaching yang berbobot, dengan begitu bisa menggali potensi dari coaching lagi
di mana ide-ide yang belum terpikirkan setelah dilakukan percakapan coaching akan muncul ide-ide tersebut. Begitu ya Pak? Ya betul sekali itu. Nah baik, semoga kedepannya Pak melakukan kegiatan coaching lagi akan berjalan lebih baik lagi dan Pak lebih bisa mengeksplor lagi kompetensi dari kegiatan coaching ini ya Pak Guru. Ya. Oke Pak, tidak cukup untuk observasi yang saya lakukan ini. Selanjutnya saya mohon pamit dan terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, sama-sama.